Dok, apakah stres bisa menaikkan gula darah pasien diabetes? Ya, bisa. Benar. Stres dapat menyebabkan kenaikan gula darah, terutama pada pasien dengan diabetes tipe 2 ya. Hal ini terjadi karena tubuh merespon stres dengan melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang meningkatkan kadar gula darah untuk memberikan energi tambahan sebagai bagian dari mekanisme fight or flight ya. Stres adalah respon tubuh terhadap situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Respon ini melibatkan aktivasi sistem saraf otonom dan pelepasan berbagai hormon untuk membantu tubuh menghadapi situasi tersebut. Pada pasien diabetes tipe 2, stres dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah sehingga mempersulit pengendalian kondisi mereka. Ya. Stres itu dibagi dua, stres akut dan stres kronik. Stres akut yaitu respon jangka pendek tubuh terhadap situasi yang mendadak seperti menghadapi ujian, konflik yang mendadak, atau kecelakaan kecil. Sedangkan stres kronik adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama akibat masalah seperti kesulitan keuangan, misalnya ada hutang, misalkan masalah pekerjaan atau konflik keluarga yang berkepanjangan, penyakit peradangan yang berlangsung kronik. Nah, stres memicu pelepasan hormon kontraregulator dari insulin, seperti adrenalin, kortisol, glukagon, growth hormone, ya, yang meningkatkan kadar gula darah. Jadi hormon-hormon kontraregulator dari insulin itu akan meningkatkan gula darah. Yang tadi itu kortisol, adrenalin, glukagon, growth hormone, ya. Pada situasi stres akut, hormon utama yang berperan pada stres akut adalah adrenalin atau epinefrin, ya. Jadi adrenalin itu nama lainnya epinefrin ya. Epinefrin dan norepinefrin. Nah, itu hormon adrenalin itu disebut hormon adrenalin. Sama. Efek dari hormon adrenalin pada liver, dia akan meningkatkan pemecahan glikogen menjadi glukosa atau yang disebut glikogenolysis. Jadi ketika stres akut terjadi terjadi peningkatan aktivitas glikogenolysis di liver atau di hati. Hal ini akan menaikkan kadar glukosa darah. Sedangkan secara sistemik, ya, adrenalin akan mengurangi efektivitas insulin dalam sel yang disebut resistensi insulin. Insulinnya ada, tapi karena ada hormon adrenalin, dia ini kan kontraregulator dari insulin. Jadi akan eh, sel-sel tubuh kita kurang sensitif terhadap insulin. Nah, keadaan ini disebut resistensi insulin ya. Jadi kombinasi antara glycogenolysis di liver yang meningkat dan resistensi insulin pada jaringan perifer, pada sel-sel jaringan tubuh, ini akan berefek pada meningkatnya kadar glukosa darah. Untuk durasi, biasanya efek ini berlangsung singkat, ya, hanya berlangsung beberapa jam, tergantung durasi dari stresornya. Makanya disebutnya stres akut, ya. Dan kenaikan kadar glukosa darah karena stres akut ini tidak hanya terjadi pada pasien dengan diabetes, melainkan juga terjadi pada orang normal. Nah, misalnya pada kasus trauma, ada orang normal ya, dia bukan pasien diabetes lalu mengalami trauma, misalnya kecelakaan, benturan kepala, ada luka robek di kepala, perdarahannya banyak. Nah, ini kalau diperiksa glukosa darahnya saat pasien ini ada di IGD, bisa saja menunjukkan kenaikan di atas normal. Gula darahnya bisa aja tinggi, misalnya gulanya 300-an misalnya. Padahal dia bukan pasien diabetes. Nah, ini disebabkan pelepasan hormon adrenalin akibat stres akut berupa trauma yang nanti akan turun sendiri kembali ke batas normal. Keadaan ini disebut hiperglikemia reaktif. Sedangkan pada stres kronik, hormon utama yang berperan pada stres kronik adalah hormon kortisol. Jadi jika stresor itu belum terselesaikan, masih berlangsung, maka tubuh jadi berubah dari mode stres akut ke mode stres kronik. Nah, pada saat stres kronik ini dilepaskan hormon kortisol secara kontinu. Efek kortisol pada tubuh adalah pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat yang disebut gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat, yaitu dari
protein dan lemak. Jadi protein dipecah, asam amino tertentu itu nanti masuk ke suatu siklus kimia, kemudian akhirnya menghasilkan glukosa. Juga dari pemecahan trigliserida di jaringan lemak. Nah, kemudian tingginya kadar kortisol dan lamanya kortisol beredar di dalam darah akan meningkatkan resistensi insulin pada jaringan perifer. Jadi efeknya sama seperti adrenalin pada stres akut, ya. Jadi kalau hormon kontraregulator dari insulin itu dilepaskan dalam jangka panjang, dia berefek kepada resistensi insulin. Maka peningkatan gluconeogenesis dan resistensi insulin, keduanya ini berefek pada menaikkan kadar glukosa darah. Efek ini dapat berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, tergantung lamanya stresor. Seperti pada pasien diabetes dengan infeksi pada luka di kakinya. Kalau pasien diabetes ada luka di kakinya, nah itu sepanjang lukanya itu kan itu stresor kan? Stresor, tubuhnya itu mengalami stres, dan jika itu berlangsung lama, maka yang dominan adalah hormon kortisol. Kemudian pasien diabetes dengan TB paru dan yang lainnya. Intinya penyakit infeksi atau peradangan yang berlangsung kronik. Jadi, stres baik akut maupun kronik dapat meningkatkan gula darah pada pasien diabetes tipe 2 melalui mekanisme hormonal yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengenali sumber stres dan mengelolanya dengan cara yang sehat untuk mendukung kontrol gula darah yang optimal. Demikian jawabannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.